try to be happy. And if you can't deal with that, then you're even more pathetic than I thought. Go to hell. I mean it. I want you out of here in 2 weeks. Cring, 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 here comes the rainbow. Deng deng deng, here comes the pipa. Halo guys, welcome to Pipa Pelangi Podcast. Bersama saya, host kalian tercinta, Regina nomor absen 17. Dan saya, Viola, nomor absen 21. Eits, tapi jangan lupa, hari ini kita juga ditemani bersama 4 teman kami. Ada siapa aja sih di sini? Kenalan dulu dong. Halo, nama aku Ashley Latifah, nomor absen 5. Halo, nama aku Ansel, nomor absen 15. Halo, nama aku Arya, nomor absen 29. Dan aku Stefani, absen 35. Oke guys, hari ini kita mau bahas satu topik yang spesial ini. Kira-kira apa ya, Rek? Topik kali ini kok kayak spesial banget ya guys, kayak ayam panas spesial. Tapi bukan mau bahas makanan ya. Aduh, apa sih, Rek? Nggak bermanfaat banget sih. Tidak menghiraukan Regina, hari ini kita mau bahas tentang UMKM. Nah, teman-temanku ini banyak banget sih akhir-akhir ini buka bisnis kecil-kecilan, mulai dari kuliner hingga kayak second hand fashion shop gitu. Hah? Wow, KBL keren banget loh. Anyway ya. Bener sih katamu, temenku juga kayak banyak yang udah mulai coba buka bisnis kecil-kecilan. Kan kayak lumayan gitu ya pemasukannya, nambah buat uang pacaran, ya nggak? Wah, ya bisa juga sih, Rek. Berarti bisa dibilang nih, kalau UMKM-nya lagi hot banget ya di kalangan kita. Banyak banget yang seusia itu minat sama UMKM nggak sih? Ya bener banget sih kalau menurutku. Misalnya aja kita lihat di bidang fashion ya. Karena itu kan banyak banget pengusaha muda yang jual produknya di platform digital, misalnya Shopee. Nah, ayo sama dari kalian yang sering cek out Shopee. Ya emang benar ya kalau misalnya bisnis kecil-kecilan sekarang itu kan lagi jadi tren di masyarakat, khususnya seumuran kita lah yang usia produktif gitu. Kan lumayan juga bisa buka usaha tapi sesuai minat dan tetap fleksibel sama perkembangan zaman. Menurutku UMKM ini justru bagus banget loh, karena kalau dikembangkan dengan baik bisa jadi andalan Indonesia untuk meningkatkan ekonomiannya. Loh, kok bisa gitu? Emangnya kenapa UMKM ini kok sampai diandelin banget gitu? Nah, jadi gini, kalian kan tahu kalau Indonesia itu punya keunggulan di populasi penduduknya. Nah, aku barusan baca hasil sensus penduduk tahun 2020. Jadi populasi penduduk Indonesia itu ternyata didominasi sama generasi Z, generasi yang lahir 1995 sampai 2012. Nah, itu kan berarti generasi Z kan punya peran penting dong buat memajukan perekonomian Indonesia. Siapa sih yang nggak mau jadi pengusaha? Kebanyakan orang kan pasti mau ya. Nah, kalau misalnya aku lihat di berita kemarin, kalau tercatat ada 73% generasi muda yang berminat loh untuk jadi pengusaha, yang dimana hal tersebut kan menunjukkan tingginya minat mereka. Nah, kalau misalnya kalian tanya alasan kenapa UMKM ini jadi andalan negara, ya itu nggak usah diragukan lagi. Soalnya kontribusinya pada PDB negara aja udah lebih dari 0,5%, udah lebih dari 50%. Lebih tepatnya 61,97% dari total PDB nasional. Nah, jadi gak heran lagi ya kenapa UMKM ini bisa jadi prioritas utama bagi negara, ya karena perannya memang strategis untuk perekonomian nasional. Tapi UMKM ini kan jatuh banget nggak sih karena kayak pandemi COVID ini. Kita sebagai pemuda kan memang harus membangkitkannya lagi. Kira-kira menurutmu, Step, apa pemuda ini bisa bertahan dalam ngebangkitin UMKM ini? Kalau buat jawab pertanyaanmu, berarti kita harus kembali lagi ke statement kalau populasi penduduk yang mendominasi Indonesia saat ini itu generasi Z kan. Kita sendiri yang termasuk dalam generasi Z itu generasi yang hidup dan dekat dengan yang namanya teknologi. Berarti jawabannya ya udah ketebak ya. Kalian tahu e-commerce kan? Nah, menurutku itu bisa banget loh jadi tonggak pendukung UMKM. Apalagi kita sendiri juga tahu kalau misalnya UMKM sekarang itu lebih difokusin sama digitalisasi. Berhubung kita hidup di era globalisasi, kita nggak bisa menutup diri dan mau nggak mau harus menghadapi arus globalisasi itu kan. Misalnya perkembangan teknologi yang pesat. Nah, makanya sih aku bisa ngomong kalau skala potensi dalam pengembangan UMKM gede banget, karena mereka udah terbiasa sama teknologi. Ngomong-ngomong tentang e-commerce, nah, jadi kemarin itu aku lihat-lihat data kan. Nah, itu dari kominfo.go.id, itu katanya emang Indonesia itu jadi negara yang peringkat pertama dalam pertumbuhan e-commerce. Benar banget sih kalau katanya Steph itu tadi, kalau e-commerce itu jadi tonggak pendukung. Tapi, ada tapinya. Nah, masalahnya e-commerce itu kan udah digunain banyak banget di Indonesia. Contohnya aja kayak Shopee, itu hampir 100 juta.
Terus Tokopedia itu kalau nggak salah hampir 80 juta. Bukalapak itu 40 juta kalau nggak salah. Tapi masalahnya itu cuma 8%. Cuma 8% aja tuh yang pakai e-commerce ini itu buat UMKM online. Oh, mungkin nggak ya kalau hal ini terjadi karena penguasaan teknologi setiap orang-orang tuh mungkin beda ya. Sementara ya kayak e-commerce ini sangat ketat kaitannya sama hal-hal yang berbau digital gitu. Tapi di sisi lain ya, Vi, kayak menurutku kita juga harus ingat kalau di Indonesia kan kayak luas banget. Daerahnya juga ada yang berupa perkotaan, tapi kayak masih ada juga kan yang masih desa, ngarah ke pedesaan. Jadi mungkin apa yang kamu ngomong itu ya ada benernya sih. Tapi nggak semuanya di Indonesia ini udah kayak melek teknologi, walaupun kita itu hidup di era yang penuh sama digitalisasi. Tapi kalau menurutmu gimana nih, Ar? Nah, pas banget tuh kalian tanya kayak gitu. Nah, karena sebenarnya ya dari data Kementerian Desa di Indonesia itu ada banyak banget desanya. Itu bahkan kalau nggak salah ada 75.000. Nah, tapi belum semuanya itu melek TIK. Nah, padahal kalian tahu sendiri lah ya, kalau e-commerce itu ngasih peluang besar banget. Bahkan e-commerce itu juga udah berkembang di kalangan pemuda atau yang masih usia produktif lah. Nah, sekitar kalau nggak salah itu 46% itu pengguna e-commerce itu adalah pemuda itu tadi. Nah, sebenarnya sih aku tuh itu sudah kelihatan kalau memang generasi sekarang itu udah paham teknologi kayak e-commerce ini. Buktinya penggunanya aja banyak banget dan beneran didominasi sama mereka. Tapi belum digunain buat jadi produsen UMKM, cuma jadi konsumen aja. Ya benar sih, benar. Tapi sebenarnya pemerintah sendiri itu sudah kasih banyak banget dukungan nggak sih buat UMKM? Iya sih, itu aku pernah denger sih itu tentang itu. Nah, kenapa ya kok pemerintah mau mempertaruhkan ekonomi Indonesia buat dukung UMKM? Nah, itu karena kondisi pandemi ini sudah nyebabin 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omset sekitar 30% dan hanya 3,8%, gitu kayak sedikit banget gitu kan UMKM yang mengalami peningkatan omset. Dan jangan lupa sama yang dikatakan Step tentang kalau UMKM sendiri berkontribusi lebih dari 50% PDB Indonesia. Sudah kacau banget kan. Jadi mau nggak mau untuk memberdayakan masyarakat, pemerintah juga harus ngasih banyak jaminan dan dukungan untuk UMKM. Contohnya dari suntikan dana pada tahun 2020 sebesar 2,4 juta dan untuk 12 juta perusahaan bersama yang ini KUR, yaitu Kredit Usaha Rakyat. Loh, bentar, Vi. KUR itu yang buat itu nggak sih? Kalau nggak salah, buat ngeringanin pinjaman dari bank buat usaha rakyat kan? Ya, yang itu. Kredit Usaha Rakyat itu program kredit berbunga rendah yang menggunakan pemerintah sebagai penjamin bagi kredit untuk pinjam di bank gitu. Sama itu nggak sih, Vi? Peraturan pemerintah nomor 7 ya, tahun 2021 nggak sih? Ya, itu baru banget sih peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu turunan dari UU Cipta Kerja bagi UMKM sendiri. Ini berkaitan dengan kemudahan kayak perolehan surat perizinan berusaha gitu. Iya, dari omongan kita yang kayak panjang, lebar, kuadrat ini, kelihatan banget nggak sih kalau pemerintah itu banyak banget buat ngelakuin usaha buat memperbaiki keadaan. Tapi kayak usahanya sebenarnya kayak efektif gak sih? Kita kan sekarang udah di era yang banyak perubahan nih. Zamannya juga ya bisa dibilang semakin modern kan ya. Masyarakat juga pasti ya berubah gitu kan menurutku. Era kita yang kayak gini tuh sekarang ada apa ya, imbasnya gak sih sama usaha pengembangan UMKM? Nah, jadi gini loh, Re. Era kita ini kan bisa dibilang era globalisasi. Nah, era ini itu sangat berpengaruh loh sama yang namanya kehidupan masyarakat. Banyak banget aspek kehidupan masyarakat ini yang berubah karena teknologi di era ini. Globalisasi ini kan juga memperluas kesempatan buat melihat dunia luar dengan lebih mudah gitu. Jadi kalau kita ngomongin dunia luar dari era globalisasi, lagi-lagi sih kita nggak bakal lepas dari yang namanya modernisasi ya. Iya juga sih, Sol. Tapi kalau menurutku modernisasi ini pasti kaitannya erat banget sama teknologi yang berkembang kan? Oh, pasti sih itu. Kalau teknologi dari modernisasi di era globalisasi itu ada, pasti juga ada manfaatnya besar banget. Kayak kita udah beberapa kali sempat singgung sebelumnya. Tapi kira-kira contohnya apa sih, Sol?
Waduh, kalau contohnya sih ada banyak banget ya. Kayak yang udah aku bilang sebelumnya kan, era ini tuh ngubah banyak hal. Sama bisa dibilang erat banget sama yang namanya teknologi. Ya, di sini nih guys, akhirnya ada kesempatan baru lagi nih untuk manfaatin perkembangan teknologi yang agar bisa jadiin sarana sekaligus strategi untuk memberdayakan UMKM agar bisa bangkit kembali. Nah, terus kalau untuk pemberdayaannya itu gimana caranya, Sol? Berarti pemberdayaan ini mengarah kayak ke persiapannya gitu, tak? Ya dong, jelas. Kalau kata Jimmy V ya, pemberdayaan itu ya buat mempersiapkan orang dengan sumber daya, pengetahuan, sama keterampilan gitu. Kalau kata si Prijono dan Pranaka, orang-orang itu dikasih power dan ability. Oleh karena itu, makanya pemberdayaan itu sangat penting banget loh. Ngomongin tentang sumber daya ya, kalau dari sumber dayanya bisa dibilang coba ya kita ambil contoh dari aplikasi online gitu kayak misalnya Tokopedia lah atau Shopee gitu kan. Tapi kayak aku nggak ngerti gitu, apa hubungannya sama pemberdayaannya coba? Itu masuk marketplace-nya nggak sih, Deh? Jadi pasti bisa digunakan buat penjualannya DKK gitu. Ya nggak sih, Sol? Yo Ivi, bener banget. Ya, contoh sederhananya aja nih guys. Marketplace ini bisa digunain buat daftarin toko UMKM, buat promosi, itu pasti lebih mantep banget. Marketplace ini juga bisa buat bangkitin UMKM loh, sekaligus memberdayakan UMKM menggunakan teknologi agar mereka itu bisa bertahan dan juga berkembang di era ini. Coba contohnya tuh kalian lihat kayak PT Moka, ini tuh adalah salah satu bukti konkretnya kalau misalnya UMKM ini bisa diberdayakan pakai teknologi. Buktinya UMKM Moka ini bisa dimanfaatkan buat bikin software di bidang perkasiran Indonesia. Oh iya, selain platform marketplace, sebenarnya kita nggak boleh lupa juga kalau generasi kita itu cinta banget sama yang namanya social media. Contohnya seperti Instagram dan lain-lain. Buktinya kita kan selalu update tentang keseharian kita melalui sosmed kan. Nah, menurutku sih ini juga punya peran penting dalam UMKM. Aduh, Ashley, jangan gitu dong, jangan di-spill gitu ya. Kalau kita apa-apa tuh kayak pakai sosmed kan ya. Tapi bener sih kamu ngomong kayak sosial media ini emang efeknya gede banget. Apalagi sekarang menurutku ya hidup kita itu diatur banget gitu sama sosmed kebanyakan ya. Iya, makanya so true kan. Kita semua juga tahu dan ngerasain banget kan. Kita juga sudah tahu bahwa sekarang di Indonesia ini penduduknya didominasi oleh Gen Z, di mana kalau mereka mencari sumber informasi aja, pasti dari sosial media. Lihat konten juga banyak dari situ. Apalagi kalau buat interaksi dan komunikasi, sosial media itu ya tempat yang tepat banget. Betul. Bahkan kayak temanku yang buka UMKM juga pakai manfaat dari sosial media. Kayak emangnya sosial media itu kayak seberpengaruh apa sih, Ash, menurutmu? Nah itu Vi, sosial media itu ngasih banyak banget manfaat. Karena ya gara-gara adanya sosial media ini jadi lebih bisa berinteraksi antara penjual sama pembelinya. Promosi juga jadi gampang banget. Kalian tahu juga gak sih, dari data APJII itu mengatakan bahwa 87% pengguna internet itu buat sosial media. Gila banget gak sih? Terus kalau katanya ide ya, UMKM di Indonesia itu 43% pakai Facebook, 11% pakai Instagram buat media pemasarannya. Oke. Tapi Ash. Karena adanya UMKM ini, menurutmu kayak berpengaruh gitu gak sih buat ke gimana masyarakat ini ngelihat UMKM gitu, yang UMKM yang ada atau kayak yang lagi ditawarin? Nah pastinya sih berpengaruh banget ya Re. Masyarakat lebih bisa lihat merek-merek yang mungkin belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pasti juga ada banyak banget produk UMKM yang dipasarkan dengan mudah Pol. Soalnya lebih dari 50% penduduk di Indonesia itu pakainya sosmed loh. Contohnya sosmed yang paling populer adalah YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kalau menurutmu, Ash, kira-kira cara nggunain sosial media buat ngepromosiin UMKM ini gimana, Ash, contohnya? Menurutku sih dengan cara manfaatin fitur-fitur yang ada dari sosmed itu sendiri ya, Vi. Contohnya kalau dari Instagram, itu kan ada fitur kayak post untuk feed, story, dan direct message. Kita bisa promosi dengan cara post-post di story atau feeds, dan untuk berinteraksi dengan pelanggan-pelanggan kita bisa chat melalui direct message. Oh, keren ya. Tapi kayak, guys, BTW ya, aku kayak jadi mikir gitu loh. Gimana nasibnya brand-brand yang udah sampai kayak bisa punya offline store nih ya. Itu kalau misalnya UMKM itu udah bisa manfaatin era digitalisasi ini sampai benar-benar berkembang terus. Waduh, kayak gimana ya? Wangel sih. Ya apa nasibnya? Kalau menurutku sih ya, nggak bisa dihindari gitu loh.
kalau masyarakat tuh beralih ke buat UMKM yang memanfaatkan teknologi juga, apalagi offline store kalau nggak berinovasi pasti kayak kebabat habis kawan harapan. Ya, make sense. Soalnya sih yo, kalian kayak tahu nggak sih contohnya itu yo, offline store kayak Matahari Department Store itu sampai rugi 617 miliar, 95 miliar, kayak gila banget, ruginya besar sih. Waduh, mungkin gara-gara banyak orang udah lebih milih baca online kali ya. Soalnya kalau dipikir emang lebih mudah, lebih praktis, efisien juga. Make sense sih itu. Ya kalau nggak gitu nggak mungkin juga sih offline store yang besar kayak Matahari itu bisa tutup. Emangnya UMKM ini potensinya sebesar apa sih? Kok sampai bisa nyaingin toko-toko offline gitu loh? Nah itu, kalau menurutku kan UMKM ini pakai kayak teknologi, sama pakai peran dari medsos juga nih. Apalagi tadi kalau e-commerce juga lagi berkembang banget. Kayak contohnya Tokopedia itu ada fitur buat daftarin UMKM kalau nggak salah. Bahkan udah ada mulai 14.000 pendaftar ya setauku. Terus ada survei yang nunjukin sekarang 51% orang tuh lebih milih belanja di Tokped buat belanja fashion. Bahkan kan sebenarnya kalau kita teliti lagi ya, Matahari juga geraknya di bidang fashion, tapi sekarang orang-orang udah mulai move on gitu ya, nyariin kayak UMKM di Tokopedia. Wajar sih, Rey. Soalnya aku ya sering lihat toko-toko yang online UMKM yang ada di Tokped. Harganya itu sesuai sama kantong pelajar banget gitu loh. Jadi pas banget buat kita yang lagi bokek. Iya sih, kita sering bokek ya. Tapi ya kayak kalau kita pikir-pikir lagi, Brand yang punya offline store itu kan harus bayar kayak, aduh sewa tempat, biaya juga, aduh besar pol. Terus kalau UMKM, kalau kita pikir mereka itu lebih gunain kayak teknologi. Apalagi ya sekarang kayak brand yang ada offline store itu udah punya brandingnya masing-masing. Jadi harus dipertahanin, susah buat adaptasi sama kayak masyarakat itu kan kayak jalan terus tuh guys. Kalian tahu dewe kayak berubah-berubah terus. Beda sama UMKM yang bisa menurutku sih gerak bebas gitu pakai platform online. Makanya kayak banyak sih sekarang offline store yang udah nggak dilirik sama masyarakat sampai tutup. Kayak aduh. Tapi kalau store Matahari yang besar banget itu tutup, berarti UMKM ini malah bikin angka pengangguran nambah dong, kayak nambah naik dong. ya sayangnya iya, tapi nggak gitu konsepnya Vi di sisi lain ya. Angka pengangguran di tahun 2021 itu 9,1 juta orang. Tapi sebelumnya ya, itu ternyata 9,8 guys. Jadi kayak berkurang kan. Soalnya ya itu, UMKM itu semakin dikembangin selama pandemi kan. Oh, gitu-gitu ya. Nah, kalau gitu teman-teman, tapi kalau kita kali ini sudah hampir selesai. Tapi sebelum mengakhiri podcast pada kali ini, aku punya satu pertanyaan buat kita semua. Apakah UMKM ini bisa untuk semua orang, dan apa yang bisa diambil dari podcast kita kali ini? Ya, Pak Rek? Kalau menurut aku sih ya, dari namanya udah kayak kelihatan banget gak sih? Kalau ini tuh dimulai dari usaha kecil. Berarti pas banget buat kayak semua orang yang udah mau mulai bisnis tapi kayak takut gitu. Tapi kan bisa dengan langkah kecil. Juga sekarang udah banyak banget gitu loh sarana pendukungnya kalau kita mau cari. Nah hal tersebut itu tapi menurutku harus kayak diiringi sama kemampuan yang juga kayak oke gitu, yang baik. Sama ada niat buat ya kayak ya belajar teknologi kayak, sama kita ya harus ngasah kemampuan sih. Nah, kalau menurutku sih UMKM ini bisa untuk semua orang. Tapi yang membedakan itu ya mengikuti perkembangan teknologinya atau tidak. Soalnya kalau nggak mengikuti perkembangan yang ada, akan lebih susah untuk mengetahui hal yang sedang trending. Sehingga itu dapat menghambat dalam pembuatan bisnis. Kalau menurutku sih UMKM ini tuh bisa dilakukan di semua masyarakat ya, di semua kalangan. Nah, tapi untuk e-commerce ini ya agak sedikit susah sih di tempat-tempat yang nggak ada internet. Tapi ya aku sih berdoa semoga kedepannya daerah-daerah di Indonesia itu semakin bisa dijangkau sama internet. Nah, kalau menurutku sendiri nih, UMKM ini tentunya bisa untuk semua orang sih. Asalkan ada ide dan juga usaha, semuanya itu pasti jalan. Apalagi kalau ada kesempatan, itu langsung gas aja sih. Kalau buat orang-orang yang nggak melek teknologi sih emang sedikit susah ya. Apalagi kalau misalnya mereka itu tinggalnya di daerah yang bisa dibilang terpelosok. Nah, tapi semoga dengan pemerataan pembangunan ini, semoga hal ini sih bisa mengatasi ketimpangan-ketimpangan itu ya. Kalau menurutku pasti bisa. Emang usaha tersebut kan memang langkah awal yang bisa ditempuh semua orang untuk memulai bisnis. Tapi aku juga setuju kalau nggak semua orang itu bisa menguasai teknologi. Ya, di satu sisi memang namanya pengusaha itu kan bisa memanfaatkan peluang. Tapi kembali lagi, kita juga nggak bisa menutup diri dari yang namanya arus globalisasi kan.
mau gak mau kita harus menyesuaikan diri dengan berbagai kemajuan teknologi yang ada buat mempertahankan bisnis kita. Jadi kalau misalnya kita bisa berinovasi dan memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk UMKM, untuk bisnis kita, ya kenapa tidak? Nah, kalau menurutku sih ya mirip-mirip sih kayak kalian. Memang kayak semuanya itu bisa buat UMKM, namun juga tergantung sama minat masing-masing. Dan misalnya ketimpangan teknologi bisa diminimalisir, tingkat UMKM akan lebih rata dan otomatis lebih banyak UMKM akan muncul. Nah, teman-teman, sepertinya podcast kita pada hari ini sudah berada di penghujung acara. Iya nih Vi, kayak sebenarnya hasil podcast kita lumayan juga ya. Ternyata emang UMKM itu seperlu itu, kayak aku perlu sama kamu ya. Oke, berdebar dong, Rek. Iya, memang benar. Akhir kata dari saya dan Regina sebagai host, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Harapannya kita bisa bertemu lagi. Jangan sampai kangen ya, tapi kalau kangen ya nggak apa-apa. Dan jangan lupa, cering cering cering, here comes the rainbow. Deng deng deng, here comes the pipa. We are Pipa Pelangi Podcast. And see you next time. See you next time.